Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Zulkarnain dengan NIM 43040220184 dari program studi Psikologi Islam untuk menyelesaikan ulangan tengah semester dalam mata kuliah Psikologi Sosial yang bertemakan fenomena sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang salah satu contoh fenomena sosial yang kerap terjadi di sekitar kita, seperti pencemaran air. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya dengan fungsi yang tidak akan dapat digantikan oleh senyawa lain. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air, mulai dari membersihkan diri, membersihkan tempat tinggalnya, menyiapkan makan dan minuman, sampai dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Pencemaran air terjadi apabila masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan berubahnya tatanan kegiatan manusia air atau sehingga menyebabkan kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau sudah tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain, sudah terkontaminasi. Kasus ini tidak hanya terjadi di perkotaan saja, melainkan sudah mulai menyebar di pedesaan. Nah, pada kasus kali ini, pencemaran seperti yang terjadi di Kota Salatiga, tepatnya di Desa Pelantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, yang mengharuskan warga menutup hidung saat melintas di depan rumah. Bau tak sedap tercium akibat tumpukan sampah yang menutup permukaan kali aji di depan rumah mereka. Selain itu, ratusan ikan mati di aliran Kali Cengek, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir. Hal ini diduga akibat pencemaran yang mengakibatkan air berwarna hitam. Sampah yang masuk ke jalan aliran air serta oknum yang tidak bertanggung jawab mencampuri obat kimia untuk menangkap ikan. Berdasarkan hasil pantauan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Salatiga, di sepanjang Kali Cengek hingga hulu sungai sumber air Senjoyo, pencemaran sungai disebabkan obat yang dipakai oknum saat mencari ikan. Selain itu, pencemaran ini terjadi karena banyaknya sampah yang membuang sampah sembarangan hingga seperti di sungai. Dan yang lebih memprihatinkan, sampah itu banyak yang kiriman dari hulu sungai yang kemudian terseret saat hujan atau banjir datang. Selain membuat air menjadi kotor, juga dapat menyebabkan banjir karena aliran yang tersumbat. Sampah itu menyelimuti permukaan air sepanjang lebih dari 200 meter, tepatnya pada bagian sungai sebelah barat Pasar Geladak. Tidak hanya sampah rumah tangga saja, permukaan sungai dipenuhi sampah berupa batang pohon, kandang ayam, kasur, tikar, hingga perobatan furnitur. Bukan hanya bau tak sedap, sampah tersebut mengakibatkan aliran sungai tidak lancar. Jemari juga ada beberapa jentik nyamuk di beberapa bagian sungai yang alirannya tidak lancar. Nah, dari kasus ini, teori kognitif dapat diaplikasikan dalam fenomena seperti pencemaran air ini. Teori kognitif sosial adalah teori yang mengatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan pengalaman masa lalu. Teori ini juga mengatakan bahwa perilaku manusia berasal dari 3 faktor yang saling berhubungan, yaitu perilaku, pribadi, dan lingkungan. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura dan merupakan pengembangan dari teori belajar sosial. Teori kognitif dapat mempengaruhi cara seseorang memahami dan mengelola informasi tentang pencemaran air.
Beberapa studi menunjukkan bahwa kemampuan kognitif masyarakat tentang konsep pencemaran air dapat mempengaruhi kepedulian mereka terhadap lingkungan hidup. Model Problem Based Learning atau PBL juga dapat membantu mengembangkan kemampuan kognitif mereka dan meningkatkan sikap peduli lingkungan. Dalam konteks pencemaran air, teori kognitif sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat membantu mengatasi pencemaran air dan menjaga kebersihan lingkungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.